Sosok wanita yang satu ini dikenal luas di kalangan masyarakat Mekah. Ia adalah istri tokoh Quraisy terkemuka yang sangat memusuhi Islam dan nabinya, Abu Sufyan bin Harb. Sama dengan sang suami, wanita dari kalangan terpandang ini begitu besar permusuhannya terhadap agama Allah dan Rasul-Nya. Nanshi 'ala an-namariq wad-durru fil makhaniq wal-misku fil manatiq. In tuqbilu nu'aniq wa nafrishu an-namariq aw tudbiru nufariq firaqa ghairi wabiq. Dialah Hindun binti Utbah. Sebelum menikah dengan Abu Sufyan, Hindun telah menikah dengan seorang pria Quraisy bernama Faqih. Namun pernikahan ini kandas lantaran sang suami menudingnya berselingkuh. Karena masalah ini membesar dan perlu diketahui bahwa ini adalah masalah dalam keluarga besar para pembesar Quraisy, tentu tidak sembarangan mereka menyikapinya. Maka tidak tanggung-tanggung mereka ingin menyelesaikan masalah itu kepada seseorang yang mereka yakini bisa menyelesaikan masalah yang memalukan ini kalau memang benar. Maka mereka sepakat, keluarga besar Hindun dengan keluarga besar Faqih ini berangkat ke Yaman. Bisa kita bayangkan, dari Mekah ke Yaman bukan perjalanan yang dekat saat itu hanya untuk menyelesaikan kasus rumah tangga. Karena mereka meyakini bahwa ini harus diselesaikan. Dan ternyata yang mereka inginkan untuk menyelesaikan adalah seorang dukun, seorang spiritualis mungkin menyebutnya hari ini, dukun. Dan ini dalam Islam kemudian makanya dilarang. Dan ini bukti bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang selalu apapun yang mereka hadapi bertanya kepada dukun. Jauh-jauh mereka menempuh perjalanan untuk menemui seorang dukun yang mereka anggap terkenal dan dianggap sakti, mengetahui apa saja. Mereka datang sana. Singkat cerita, sampailah mereka di Yaman. Begitu sampai di Yaman, Hindun dengan keluarga besarnya, kemudian Faqih dengan keluarga besarnya, singkatnya mereka berkumpul. Dan waktu itu Hindun bukan satu-satunya perempuan, ada banyak wanita. Dan si dukun itu tidak mengenal yang mana Hindun. Yang jelas mereka ingin mengadukan permasalahan salah seorang dari keluarga mereka. Datanglah sang dukun itu, dan dukun itu menerka satu persatu. Dia ramal satu persatu wanita yang ada. Sampailah dia pada Hindun dan mengatakan, adapun kamu, kelak akan lahir seorang raja dari kamu. Mendengarkan kalimat dukun itu, sang suami kemudian segera memegang tangan Hindun dan kemudian mengatakan, saya kembali ingin jadi suamimu. Hindun melepaskan tangannya dan mengatakan, tidak. Adapun nanti aku melahirkan seorang raja bukan dari kamu. Dan ini ada satu hikmah besar sebenarnya pelajarannya, yaitu bahwa benar ternyata kalimat dukun itu benar, bahwa Hindun kelak melahirkan seorang raja besar, seorang raja Arab disebutnya, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang penguasa besar Arab dan dialah yang memulai dinasti Bani Umayyah. Yang dinasti Bani Umayyah itu adalah dinasti yang sangat besar, baik di timur, setidaknya di timur sampai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 130 Hijriah. Kemudian kebesaran Andalus itu sebenarnya adalah kebesaran Bani Umayyah, kurang lebih 8 abad lamanya Andalusia berdiri. Jadi disebutnya Bani Umayyah karena memang bernasab dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Bani Umayyah. Ternyata benar kalimat dukun itu bahwa ternyata Hindun melahirkan seorang raja, tapi bukan dengan Faqih, tapi dengan suami berikutnya yaitu Abu Sufyan. Tapi ada catatan yang penting. Apakah kemudian berarti kita boleh percaya dukun karena kita harus ketahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nabi mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun bertanya tentang sesuatu, membenarkan ucapan si dukun, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad.
Jadi dalam Islam dilarangannya sangat keras untuk datang ke dukun. Tapi pertanyaannya, mengapa bisa benar ucapan si dukun itu? Yang perlu diketahui bahwa benar sesuatu yang terjadi belum tentu menunjukkan bahwa dia sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Karena kita bisa pahami dari kalimatnya Al-Khattabi, seorang ulama besar. Dukun di zaman jahiliyah dulu, sebelum Nabi Muhammad datang, itu lebih sakti daripada dukun setelah Nabi Muhammad datang. Mengapa? Karena sesuai dengan ayat Quran bahwa saat Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, langit itu dijaga oleh Allah dengan bintang. Bintang itulah yang akan melempar setan-setan yang mencuri berita takdir dari langit, sehingga para dukun sudah tidak lagi mendapat informasi yang valid tentang masalah sesuatu yang belum terjadi. Sehingga sebenarnya dukun sampai sekarang belakangan ini mereka tidak lebih sakti daripada orang dahulu. Sehingga kemudian ketika peristiwa Hindun ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus, maka sangat mungkin bahwa dia sang dukun ini punya kerjasama sangat baik dengan jin, dan ini dalam Islam sangat dilarang. Kemudian dia mendapatkan informasi yang valid tentang bahwa di kemudian hari Hindun adalah seorang wanita yang akan melahirkan Raja Arab. Berparas cantik, cerdas, dan fasih berbicara, bahkan mahir menunggang kuda, Hindun pantas menyandang kebesaran dan kewibawaan. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di kakek Abdu Manaf. Pantas jika dari jalur nasabnya yang mulia ini, Abu Sufyan meminangnya setelah Hindun bercerai dengan suami pertamanya. Abu Sufyan, hamdan li Hubal ala salamatik. حمد اشتقت إليك. وأنا أيضا. Hindun ketahuan bahwa menyatakan diri masuk Islam, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau meminta agar Hindun untuk menjauh dulu, menghilang dari wajah Nabi SAW. Saat dakwah Islam mulai menyebar di kalangan penduduk Mekah, Hindun selalu mendukung suaminya, menghalau dakwah Nabi dan menindas kaum muslimin. Ucapannya yang pedas selalu ditujukan pada Rasulullah dan agama yang diembannya. Muhammadun rajulun aja'a nafsahu liyahlu. Ala taquluna innahu yakhtabi'u fi ditharihi mughmad al-'aynayn? نعم ولكن قلبه متفتح. أنت اركله تقديرا لفصاحته. Kebenciannya terhadap Islam dan Rasulnya semakin kuat setelah saudara kandungnya Huzaifah memeluk Islam. لماذا تثير غضب أبيك؟ Kebencian ini berubah menjadi dendam yang menyala-nyala setelah sang ayah, paman, dan saudara kandungnya terbunuh di Perang Badar. Perang pertama yang membawa harum nama paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mengajarkan seorang anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya, bahkan ketika orang tuanya tidak beriman sekalipun. Tapi kalau sudah harus terpaksa berhadapan seperti itu, maka tidak ada pilihan lain. Maka dia semakin kecewa. Dan ini yang membuat nanti kemudian kekecewaan itu juga bertambah ketika ternyata pun anaknya juga masuk Islam, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Hindun binti Utbah sangat membenci perjuangan Nabi SAW. Saat Nabi Muhammad menyampaikan Islam, dia termasuk orang yang memusuhi bersama suaminya Abu Sufyan. Mengapa begitu? Permasalahannya adalah Al-Quranul Karim telah menyebutkan bahwa musuh para nabi itu adalah Al-Mala. Kalau kita buka dalam Al-Quran ada satu kata, yaitu Al-Mala. Al-Mala itu artinya adalah para pembesar. Dari mulai zaman Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, kata Nabi Muhammad SAW, musuhnya juga disebut Al-Mala. Al-Mala para pembesar. Karena para pembesar adalah orang yang paling khawatir kehilangan kebesarannya, kehilangan kekuasaannya, kehilangan bisnisnya, kalau Islam sampai berkuasa. Faktornya itu. Dan itu yang pasti dikhawatirkan oleh Abu Sufyan. Dan otomatis di sana ada istrinya. Ketika Muhammad semakin hari pengikutnya semakin banyak, bahkan orang-orang besar mulai masuk dalam rombongan kafilah dakwah Nabi Muhammad SAW, tentu Hindun semakin khawatir. Maka dari itu dia memusuhi betul
Dan permusuhan itu menjadi semakin besar nantinya ketika ternyata satu persatu keluarganya juga ada yang masuk Islam. Muhammad, Ali. Dendamnya terhadap Nabi dan Hamzah terus menyala. Hamzah pun diincar. Hamzah. Hamzah. Karena selain menjadi duri dalam menentang dakwah Islam, Hamzahlah yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya di Perang Badar. بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك. حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأمزقك. Dendam inilah yang dilampiaskan Hindun kepada kaum muslimin di Perang Uhud, khususnya kepada Hamzah. الدم الدم، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بطار. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانق والمسك في المناطق. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. حمزة هناك، هل تراه؟ Dalam perang ini, Hindun sendiri ikut dan bertahan di belakang kaum musyrikin untuk memberi semangat pasukan musyrik Quraisy. Hamzah pun berhasil dibunuh oleh pesuruhnya, seorang budak bernama Wahsy. Setelah perang usai, Hindun bahkan memerintahkan Wahsy untuk membelah tubuh Hamzah dan mengunyah jantungnya. حمزة، حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك. وحشي، مزق مزق. أريد كبده. الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتله. نحصن البيوت، نسد الطرقات. عبثا تحاولون. إنه اليوم في 10,000 مقاتل. جبان، نموت ولا يدخلها محمد. عودي إلى الدار يا هند.
Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, bertepatan dengan 1 Januari 630 Masehi, Rasulullah membawa 10.000 sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Mekah. Inilah peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah dengan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة. Peristiwa ini pula yang menjadi titik balik perjalanan hidup seorang Hindun binti Utbah. يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. ربما جاءوا غير مقاتلين. هذا ما أرجو. ما زال بوسعي أن أساومهم. Abu Sufyan, sang suami, merasa tak mampu lagi menandingi kaum muslimin, hingga akhirnya mendatangi Rasulullah untuk bersahadat memeluk Islam. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. Meski sempat berang melihat suaminya tunduk kepada Rasulullah, hati Hindun pun akhirnya tak mampu membendung datangnya hidayah Allah. هل كنا على ضلال؟ نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. Saat itu Hindun kemudian dia ingin menyatakan diri masuk Islam. Saat itu kemudian disebutkan bahwa Hindun menutupi mukanya gitu. Dia tahu persis bahwa apa yang dia lakukan terhadap paman Nabi Hamzah juga membekas sangat dalam pada diri Rasulullah SAW. Maka kemudian Hindun datang ke Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wanita, aku ini seorang wanita yang ingin menyatakan diri masuk Islam. Diterima oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menyampaikan baiatnya, sumpah setia siapapun yang masuk Islam saat itu. Sumpah setianya diabadikan di akhir surat Al-Mumtahanah. Disebutkan alla yusyrikna billah, bahwa wanita kalian tidak boleh berbuat kemusyrikan. Tidak ditolak oleh Hindun, karena Hindun dulu musyrik, kemudian masuk Islam tidak boleh musyrik. Kemudian wala yasriqna, wanita kalian juga tidak boleh mencuri. Kemudian Hindun mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang terhormat, orang mulia mencuri? Tidak mungkin. Kemudian kalimat berikutnya, wala yaznin, tidak boleh berzina. Tidak boleh berzina. Lagi-lagi dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang merdeka, orang mulia seperti kita ini berzina? Berzina itu pekerjaan budak. Jadi subhanallah, Hindun sebagai orang jahiliyah menganggap bahwa zina, mencuri itu bukan pekerjaan terhormat orang-orang bangsawan, orang-orang terhormat. Itu kerjaan budak. Kalau mereka berzina itu memang budak berzina, tapi orang terhormat tidak berzina. Kalau kemudian muncul orang-orang dengan strata tinggi di masyarakat, para bangsawan di masyarakat, kemudian malah dia mencuri, berarti lebih jahiliyah daripada Hindun yang dulu masih jahiliyah. Saat Hindun menjaga dirinya karena dia bangsawan, untuk tidak mencuri, tidak berzina. Begitulah sampai kemudian dia menerima seluruh baiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan kemudian sejarah menyebutkan bahwa Hindun masuk Islam dengan sangat baik, dan bahkan kemudian dia taat betul dengan Islamnya dan menjadi seorang muslimah yang baik. Hindun ketahuan bahwa dialah Hindun yang menyatakan diri masuk Islam. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau meminta agar Hindun untuk menjauh dulu, menghilang dari wajah Nabi SAW. Ini hal yang manusiawi sekali bahwa Nabi belum bisa melupakan peristiwa wafatnya Hamzah dalam keadaan yang sangat mengenaskan oleh Hindun. Tapi Nabi juga tidak boleh memperlakukan dengan tidak adil, karena sungguhnya orang yang sekarang ada di hadapannya, Hindun, apapun kesalahan masa lalu, dia telah masuk Islam. Dan Rasul sendiri yang pernah menyampaikan bahwa al-Islam yajubbu ma qablahu, itu telah mengubur masa lalu. Apapun yang sudah lewat, kesalahan sebesar apapun, saat dia menjadi muslimah yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Allah akan membuka sebuah lembaran yang baru, asal pertaubatannya adalah pertaubatan yang benar. Itulah mengapa para ulama seperti Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa perbaikilah apa yang tersisa dari usia kita, maka Allah akan ampuni apa yang telah lewat. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Maka Nabi SAW
hanya meminta sesaat untuk Nabi tidak melihat Hindun, karena itu satu hal yang wajar ketika sebagai sisi manusiawi Nabi masih belum bisa melupakan peristiwa paman. Sejak berbaiat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hindun menjadi pribadi yang kontras dengan masa lalunya. Hindun menjadi sosok ahli ibadah, rajin sholat malam dan puasa. Bahkan ketulusannya terhadap Islam ia tunjukkan kelak di Perang Yarmuk setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hindun bersama sang suami, Abu Sufyan, bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid menaklukkan pasukan Romawi di Yarmuk. Inilah perang terbesar dalam sejarah Islam yang sekaligus membuka gerbang Islam di kawasan Syam. Peranannya memberi semangat kepada kaum muslimin dan merawat para pasukan yang terluka. Mengingatkan sahabat-sahabat lain akan kiprah Hindun di Perang Uhud. Dalam Perang Yarmuk terjadi sebuah peperangan namanya Perang Yarmuk. Di perang itulah Hindun berangkat bersama suaminya dan kemudian Hindun meninggal di sana. Meninggal di Perang Yarmuk. Tidak disebutkan banyak tentang bagaimana dia meninggal, tetapi dia meninggal dan para ulama sepakat disebut dia sebagai salah satu sahabat wanita Nabi. Dan siapapun sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mulia, yang masuk dalam lingkaran la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadihi law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin jabalan ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi kalian, kata Nabi SAW, tidak boleh menghina sahabatku, karena demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau kalian ini infak emas sebesar Uhud sekalipun, tidak akan pernah bisa menyamai infak sahabatku yang hanya sebesar 1 mud. 1 mud itu segini, 1 telapak tangan kurang lebih, atau separuhnya bahkan. Jadi begitu mulianya tingkatan para sahabat Nabi SAW. Hindun, para ulama sepakat disebut dia salah seorang sahabat wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun binti Utbah menjadi sosok yang fenomenal. Menjadi penentang terbesar Nabi hingga akhirnya menjadi pembelanya yang militan. Radhiyallahu anha, kiprah dan kepahlawananmu menjadi teladan bagi generasi muslimin dan muslimat hingga akhir zaman.